Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Hari ini kita diizinkan kembali melakukan kegiatan aktivitas yang salah satunya adalah merupakan amanah kita di komite. Salawat serta salam kita sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat, tabiin, dan kita bermohon kita menjadi umatnya Rasulullah yang mendapat syafaat yaumil hisab kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melaksanakan kegiatan yaitu sekolah untuk para MC kita. Kita berharap ada kaderisasi dan regenerasi untuk kepengurusan kita tahun ini agar tahun depan menjadi lebih baik. Sama-sama kita buka kegiatan kita kali ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menambah berkah kegiatan kita tasbih bersama-sama surat Ad-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wal akhiratu khairun laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka 'ailan fa'aghna wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'matika rabbika fahaddits. Sadaqallahul adzim. Insyaallah dengan dibacakannya firman cinta dari Allah, mudah-mudahan hari ini majelis kita dinaungi cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita mintakan kepada Bapak Menteri Pendidikan untuk menyampaikan prakata pembukaan kegiatan sekolah MC kita kali ini. Mangga Pak Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali menyelenggarakan sekolah MC yang akan dipandu oleh Pak Ketua Pak Hasan dan Ibu Tintin serta difasilitasi oleh Bu Fatimah. Terima kasih banyak kepada peserta yang sudah hadir, menyempatkan hadir. Insya Allah kita akan belajar bersama dan mungkin bisa sedikitnya mendapatkan ilmu mengenai bagaimana cara berbicara di depan umum walaupun secara virtual. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai atau pembelajaran yang akan kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Program ini merupakan kolaborasi antara Divisi Humas dan Divisi Pendidikan. Selain tadi salah satunya adalah mencoba meneruskan kaderisasi untuk kepengurusan komite, tapi secara umum karena komite sekolah ini juga dimaksudkan untuk bisa membantu pihak sekolah dan bahu-membahu dengan pihak sekolah memfasilitasi pendidikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Harapannya ini juga bisa dijaga dan dijalankan bersama oleh kita semua, karena pada prinsipnya ketika kita memberikan kontribusi ke sekolah artinya membantu anak kita juga untuk bisa mendapatkan fasilitas ataupun pembelajaran yang lebih. Selamat bergabung, selamat menikmati, mudah-mudahan ada hikmah yang bisa kita pelajari bersama. Dan terima kasih banyak Pak Ketua, Bu Tintin, dan Bu Fatimah yang sudah bersedia untuk memfasilitasi kegiatan kita pagi hari ini. Mungkin itu dari saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, alhamdulillah. Hatur nuhun Bapak Menteri Pendidikan kita. Memang ini adalah merupakan program dari divisi pendidikan dan berkolaborasi dengan baik dengan divisi humas. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite. Selanjutnya mangga dipersilahkan menyampaikan materinya. Mangga Pak Hasan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Insyaallah energi saya tidak berubah, mau pesertanya 150, mau berempat, bertiga juga tetap sama saja. Kenapa? Karena mudah-mudahan aktivitas kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan adalah ikhtiar, apa yang harus dikedepankan adalah ikhtiar dan senantiasa memperbaiki diri insyaallah. Bapak Ibu sahabat semua, baik yang hadir, terima kasih Umi Nibras 8B, Ibu Nila OTS Japar 8B, terima kasih atas hadirnya, silaturahimnya. Saya sebagai Ketua Komite mengapresiasi atas hadirnya. Di kemudian hari, jika berkenan, Ibu berdua bisa menjadi MC Sekolah Inspirasi dan yang lain-lainnya. Loh Pak Hasan, saya kan bukan anggota komite. Tidak apa-apa, kita kan sama-sama orang tua, kita ambil yang samanya saja. Gitu. Pak Hasan, saya pengen terlibat, ayo silakan, ayo sama-sama kita. Seperti itu. Jadi di kepengurusan kami, khususnya saya sendiri sangat membuka seluas-luasnya kepada orang tua yang ingin terlibat bergabung. Terima kasih sekali lagi yang sudah bergabung. Nama saya Hasan Basri, aktivitas apa? Aktivitas saya sebagai narasumber di radio di MKFM. Saya juga coach juga di beberapa kelas dan juga bisnis. Salah satunya jadi musyrif kakaknya Pak Yudi. Insya Allah jadi pembimbing umroh juga akan berangkat di 17 Oktober insya Allah. Nah itu aktivitasnya dan kita akan berdiskusi tentang public speaking on camera. Karena apa? Karena sasaran kita adalah menjadi MC untuk Sekolah Inspirasi dan device-nya ataupun perangkatnya menggunakan Zoom begitu. Jadi kita belajar tentang teknik public speaking on camera. Nah, ini sampelnya. Saya sering mendapatkan pertanyaan dari teman-teman. Sudah keluar suaranya ya? Ada Pak. Ada Pak, ada. Sip. Cek dulu. Bisnis pemula, di mana sebagian besar memiliki keinginan berbisnis, namun tidak tahu bagaimana cara memulainya. Mungkin Anda juga mengalaminya? Halo, saya Abu Faris. Saya sudah menjadi seorang narasumber meraih mimpi di MKFM. Alhamdulillah sudah 5 tahun. Selain itu, saya juga menjadi narasumber Jom Tujana di MA Training Malaysia, founder Biru Muda Community, Ketua Ikatan Pengusaha Muslim Birkala. Dan saat ini, saya akan membantu Anda membangun bisnis sendiri di digital dan mencapai tujuan bisnis Anda. Percaya atau tidak, saya dulu juga pernah mengalami kesulitan ketika terjun ke dunia bisnis. Bingung mulai bisnis dari mana? Takut gagal? Merasa tidak punya kemampuan berbisnis? Dan cenderung sering terjebak riba dalam memulai modal bisnis. Karena saya juga ingin Anda mencapainya, maka saat ini saya mengajak Anda untuk mengikuti mentoring online 3 hari gratis yang diselenggarakan oleh Muslim Share dengan tema 10 kunci sukses memulai bisnis di internet dengan cara mudah, sederhana, dan berkah. Jangan khawatir jika Anda merasa gaptek, karena di sini Anda tidak akan menggunakan metode yang rumit. Jika Anda ingin membangun bisnis yang mengantarkan Anda kepada kesuksesan dunia akhirat, maka mentoring ini cocok untuk Anda. Setelah mengikuti mentoring ini, Anda akan paham mindset bisnis berkah, optimis, mempunyai plan dan strategi yang bagus dalam berbisnis, dan yang penting bermanfaat untuk sesama. Saya akan beritahu bagaimana strategi bisnis yang banyak dirahasiakan oleh marketer besar. Anda juga akan belajar how exactly, alias cara detailnya bagaimana saya membantu ribuan orang untuk mencapai goals bisnis mereka. Dan karena mentoring ini akan kita adakan sebentar lagi, so segera daftar. Klik link yang ada di status saya ini, di atas atau di bawah, atau ya di mana saja ada link, Anda klik ya. Daftar seminarnya sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu adalah sampel public speaking on camera, direkam dan tujuannya untuk menarik yang terlibat di webinar begitu. Dan ini kegiatannya untuk kegiatan sosial dan dikerjakan oleh profesional. Profesionalnya bukan saya. Ya, saya juga profesional di bidangnya, profesional dalam editingnya itu. Ini tag-nya sekitar 2 jam itu. Ngomong sekitar 2 menit aja, tadi sekitar 2 menit, itu di tag-nya itu diambilnya sekitar
sekitar 2 jam. Itu bacanya berulang-ulang gitu untuk mendapatkan hasil terbaik. Itu sampel ketika kita berbicara di depan kamera dan tujuannya untuk promosi begitu. Nah, sahabat semua, nah, kita belajar apa? Belajar public speaking on camera. Jadi perangkatnya kita akan lihatkan, termasuk perangkat yang ada di rumah saya akan saya lihatin, saya bongkar rahasianya semua dan sampai ke harganya pun saya akan kupas pada sahabat semua. Durasi saya sampai dengan 8 lebih 35. Selebihnya nanti secara teoritis public speaking dan nanti yang mengupasnya Bu Tintin nanti kita sharing sama-sama setelah itu. Nah, ini ya. Ini teoritisnya. Nanti kita bisa sama-sama nih apa itu public speaking. Mudahnya berbicara di depan umum. Mudahnya seperti itu dimaknainya ya, baik melalui media maupun menggunakan ataupun tatap muka langsung. Secara arti yang terstrukturnya adalah public speaking adalah soft skill yang digunakan untuk membangun keterlibatan atau relasi dengan audiens saat berkomunikasi di depan umum gitu. On kamera, interaksi melalui kamera dan tidak berjumpa langsung. Nah, ini kita belajar public speaking on kamera. Nah, manfaat ilmu ini, manfaat ilmu public speaking pasti meningkatkan kepercayaan diri, pasti itu. Meningkatkan kepercayaan diri itu seperti itu. Orang-orang yang terbiasa berbicara di depan umum, confidence-nya itu pasti tinggi, pasti percaya dirinya sangat tinggi. Ya, selanjutnya menumbuhkan leadership, ya pasti juga kenapa orang-orang yang menjadi ketua di organisasi tukang ngomong, ya iya karena menyampaikan ide dan gagasan. Yang membuat ide dan gagasan tersebut tidak hanya orang yang pandai komunikasi, tapi boleh jadi yang pandai berdiskusi. Nah, konten program di beberapa dunia training sebutnya konten program kah, ataupun bagian riset kah, ataupun yang lainnya. Yang pasti leadernya dipastikan yang mempunyai komunikatif yang bagus, yang mempunyai public speaking yang bagus. Seperti itu. Saya pun di komite nih. Saya pun kalau bicara kecerdasan, pengalaman, ya teman-teman banyak sekarang yang lebih berpengalaman, tetapi banyak yang sering ngomong, saya itu akhirnya di ujung-ujungnya dijebruskan jadi ketua komite gitu ya, gitu. Ya tidak bisa dihindarkan lagi begitu. Di tahun kedua ini seharusnya mah di kelas 9 sekarang, tetapi karena berbagai hal pertimbangan di Mubes, akhirnya ke saya lagi sebagai ketua komite. Harapannya di tahun depan sudah ada setidaknya ada 3 kader yang ready menjadi ketua komite. Nah, itu sisipan dulu. Nah, yang ketiga, manfaat ilmu public speaking adalah menyampaikan ide atau pendapat dengan lancar. Yes, seperti itu. Orang yang mempunyai komunikasi yang baik ketika bertanya mudah dipahami oleh narasumber ketika bertanya begitu, ketika menyampaikan pun dipahami dengan mudah oleh audiens. Belum lagi dengan teknik yang bagus, dengan mempunyai spiritual yang bagus, sudah aja. Kalau kita menyimak Ustaz Abdul Somad 1 jam teh, udah habis lagi ya. Kalau kita nyimak Hagim, ya Allah udah jam 9 lagi ya. Karena enakan gitu. Kualitas suaranya, intonasinya, penekanan di mana-dimananya, itu enakan lah pokoknya. Tapi kita pun menjadi jamaah juga. Kita mendengar ustadz yang lain, pang. Ini tuh nggak enak gitu. Menceritakan surga itu dengan suara yang keras. Aduh, ini tuh nggak enakan ya. Padahal yang indah, yang penuh senyuman gitu. Masya Allah. Nah, ini teknik komunikasi yang harus dipunyai oleh kita. Kalau kita ingin menjadi public speaker gitu. Termasuk kita juga menjadi MC. Kenapa? Karena MC itu merangkaikan dan mengikat. Boleh jadi begini sahabat semua. MC itu membuat paham apa yang disampaikan oleh narasumber. Contoh, narasumber menyampaikan 40 menit, kita hanya menyampaikan 3 menit, kesimpulannya kita mendapatkan apresiasi lebih daripada narasumber sendiri. Kenapa? Karena kecerdasan kita menyimpulkan dan memahamkan gitu. Udah kemana-mana dijelaskan oleh narasumber, kita simpulkan dalam 3 menit, dan itu sangat membantu MC itu. Jadi jangan sampai kecil hati MC, aduh aku mau cuma jadi MC bukan narasumber. Tidak ada yang kecil di pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tetap bermakna dan mempunyai pahala insya Allah. Nah, siapa yang perlu ilmu public speaking on camera ini?
Ya tentu seorang pemimpin, manajer, dosen yang sudah jelas, dokter, guru, polisi, dan siapapun yang ingin meningkatkan kapasitas dirinya melalui komunikasi publik gitu. Nah, seperti itu. Saya terakhir karir di Darut Tauhid, di Darut Tauhid Training Center yang sekarang menjadi Darut Tauhid Insani. Terakhir karir itu jadi marketing. Marketing kan komunikasi gitu ya yang dipunyainya. Sebelumnya karirnya saya pernah jadi koordinator uh, para fasilitator juga, pernah juga memegang sekolah trainer waktu itu. Ya alhamdulillah akhir karir itu di marketing. Jadi marketing sendiri harus mempunyai public speaking yang baik. Tentu ada sisipan hypnosellingnya, ada sisipan negosiasinya seperti itu. Nah, public speaking inilah konten-konten ataupun bagian-bagian yang harus dipunyai oleh seorang public speaker, oleh seorang pembicara. Nah, ini ada instrumennya ini ya. Yang pasti ada bicara, ada audiensnya, ada di meetingnya juga, ada stage ataupun panggungnya, ada di training juga. Gestur itu penting gitu ya, bagaimana mimik muka. Kalau kita di MC public speaking on kamera, kita seperti pas foto gitu ya, pas foto dan dilengkapi oleh 2 tangan gitu. Jadi bergerak tangan itu boleh gitu ya, ketika kita jadi MC bergerak tangan, semangatnya harus seperti ini, jangan sampai semangat Allah Akbar. Kita harus mengeluarkan gesturnya dengan kepalan tangan gitu. Jadi seperti pas foto ditambah dengan kedua telapak tangan yang bisa bergerak. Ya kita tidak bisa menggerakkan kaki ke atas gitu, nggak boleh gitu. Etika public speaking on kamera melalui Zoom, ya nggak boleh kelihatan lagi sila kita, lagi sila santai gitu. Nah nanti saya kupas perangkat yang di sekitar saya, apa saja yang dipakai dan suasana seperti apa saja yang ada di sekitar perangkat saya ini. Nanti saya liatin. Banyak yang nggak nyangka karena public speaking on kamera mah banyaknya karena virtual, geningan lagi sarungan, geningan pabalatak gitu di tempatnya juga, yang rapi aja di kamera mah. Ya memang dunia virtual adalah dunia manipulasi. Nah, seperti itu. Ya, kita harus mempunyai kecerdasan untuk memanipulasi sedemikian rupa gitu, sahabat semua. Oke, next. Ini penyebab tidak mau berbicara di depan umum. Nah, ini belum punya pengalaman. Takut gagal, malu pada yang hadir. Membandingkan diri, aduh aku mah nggak sepengalaman Umi Rizal misalkan. Aku mah nggak sepengalaman Pak Yudi, aku mah nggak sepengalaman Bu Tintin, gitu, kata Umi Nibras tuh. Ya, kalau kita mentok di sini udah ada mental blocking, udah nggak mau gitu. Nah, yang kelima tidak menyiapkan catatan. Nah, ini saya sendiri ya, sahabat semua, mempunyai pengalaman mendampingi dari nol. Orang yang punya pengalaman jadi MC, nggak punya. SD, ya boro-boro lah masih kecil. SMP, punya pengalaman organisasi, nggak ada. Sekarang aja nih lagi senang-senang ikut mendampingi anak-anak. Oke, mau berlatih? Mau. Udah, berlatih. Jadi ada prinsip lebih baik bercucuran keringat ketika berlatih daripada bercucuran darah ketika perang. Nah kami ini, saya, Bu Tintin, Bu Fatimah, mohon maaf sudah puluhan ratusan mungkin menjadi MC. Tetap kita mau jadi MC di sekolah inspirasi, tapi kita berlatih lagi. Kenapa? Karena ada kalanya moodnya, preparingnya, perangkatnya yang belum dipersiapkan. Maka SOP menjadi MC di sekolah inspirasi, ya mohon maaf selagi saya jadi ketuanya, ya kita latihan dulu gitu. Gak bisa lapor saya lah sama Bu Tintin udah puluhan tahun, udah jadi coach public speaking juga. Ya enggak, SOP-nya gitu, kita harus berlatih tiada henti gitu. Tidak ada orang yang terlatih, tapi ada juga adalah orang yang terus berlatih. Nah itu ada prinsip dan pondasi-pondasi kalau kita ingin melejit di bidang ini dan di bidang yang lainnya juga. Gitu ya. Jadi kalau misalkan belum punya pengalaman, takut gagal, ataupun dalam ini nomor 1 dulu belum punya pengalaman, saya sendiri pernah jadi coach untuk mendampingi orang yang belum punya pengalaman jadi MC, tetapi di kemudian hari latihan tidak lama, yang 1 minggu, firm di 1 minggu setelah kita berlatih. Gitu. Takut gagal ya harus digagalin. Takut gagalnya itu, takutnya harus digagalin. Apa artinya? Didobrak gitu, melangkah gitu. Nah, malu pada yang hadir, apa alasan malu tersebut? Apa alasannya? Apa yang membuat alasan malu harus digagalkan? Nomor 3, membandingkan diri. Ya setiap orang berbeda gitu, latar belakang berbeda,
keturunan berbeda, income juga berbeda. Nah, tetapi sampai kapan kita mau membandingkan diri? Kita pun tidak mau dibandingkan dengan orang lain ketika orang lain memandang diri kita. Jadi jangan sampai kita ngejudge diri kita sendiri, aku mah lemah, aku mah tidak punya pengalaman. No, itu adalah bentuk kegagalan yang dibangun oleh mindset kita. Nah, kita langsung ke tips berbicara di depan kamera, langsung saja. Oke. Ini, oke, ada 5 item. Buat skenario, pahami perangkat ini penting banget. Ya, buat skenario, kami di Sekolah Inspirasi sudah ada skripnya, tinggal dimodifikasi setiap bulannya. Apa yang dimodifikasi? Ya, narasumbernya ditulis, diganti, sponsornya juga diganti, nama-nama MC-nya juga bisa diganti. Yang penting skripnya ataupun skenario-nya sudah ada SOP-nya. Jadi, next Umi Nibras, selanjutnya Ibu Nila juga, terus Ibu Atanti dan Ibu Sultan, ibundanya Sultan Kevin. Next, saya mau berlatih lah jadi MC Sekolah Inspirasi. Oke, yuk gabung kita berlatih bersama. Dan ini harus berlatih. Gitu. Jadi nanti setelah ini kita edarkan video latihan kita ini. Yang mau berlatih, yang mau berlatih, silakan kita buat grup khusus dan kirimkan latihannya. Harus dikirimkan latihannya. Nanti kita koreksi sama-sama. Harus membawa gelas yang kosong, gitu ya. Artinya apa? Kita harus mengosongkan diri kita, gitu ya. Mengosongkan diri kita. Kalau misalnya, enggak, saya apa sih Pak Hasan ini? Siapa sih Bu Tintin ini? Aku udah biasa kok jadi MC di perumahan, udah biasa MC di pengajian. Ya kalau seperti itu ya tidak apa-apa, tetapi teori pembelajaran adalah harus mengosongkan diri kita kalau kita ingin mendapatkan ilmu dan hikmah dalam pembelajaran itu, begitu ya. Oke, buat skenario, paham perangkat, sering berlatih, trial and error. Oke, saya mau langsung ke sampling, gitu ya. Ini saya mau bongkar rahasia. Silakan lihat video yang saya akan bongkar perangkat mana yang saya pakai sekarang ini. Oke, saya mau perlihatkan. Nah, ini. Nah, ini background saya. Background saya ini saya di lantai 2 rumah saya. Ini belakangnya itu bercahaya. Nah, kalau tanpa kamera pendukung, ini hasilnya. Nah, ini tanpa kamera pendukung. Dan nggak enakan kan? Gitu. Ya, ini nggak enakan. Tapi pakai kamera pendukung, nah jadi terlihat seperti ini. Dan belum lagi mau diganti-ganti ini, ganti ini, semua bisa. Gitu. Nah, semua bisa diganti virtual background-nya. Semua bisa diganti virtual background-nya. Perangkat yang seperti apa? Yang tentu laptopnya mempunyai Vega yang bagus. Ini pisahkan ya antara menyampaikan data dan sombong. Pisahkan teman-teman. Perangkat saya insya Allah sudah support untuk profesional sebagai coach di untuk seminar-seminar. Jadi perangkat saya sudah menggunakan ini, mikrofonnya harganya 1 juta, mereknya itu Vivine ataupun Vivin. Ini mereknya Vivin. Selanjutnya kameranya pakai apa, Pak Hasan? Nah, kameranya ini saya nolkan lagi ya. Saya nolkan lagi. Maaf, ini goyang ya. Oke, ini perangkatnya supaya rekan-rekan tahu seperti apa sih suasana yang ada di rumah saya. Ini suasananya seperti ini nih. Saya pakai kamera. Ini mati jadinya. Pakai kamera. Nah ini Pak kameranya yang ini nih. Ini saya pindah dulu ke kamera apa namanya itu, laptop. Nah jadi kamera laptop kan nggak bagus ya. Nah ini menggunakan Logitech. Coba kita pindahkan ke kamera yang webcam lagi. Sebentar. Oke. Izin diperbaiki dulu perangkatnya. Tadinya mau bongkar rahasia, tapi tadi ketarik kabelnya. Jadi perangkat yang lain. Nanti saya pakai perangkat yang lain dulu
supaya memperlihatkan si suasananya. Nah, kira-kira seperti itu rekan-rekan semua, sahabat semua. Ini sudah menggunakan perangkat webcam lagi. Nah, ini yang pakai webcam. Ini suasana rumah saya, rekan-rekan semua. Ini nih, ada layar seperti ini, ada juga kamera ring seperti ini. Laptopnya, maaf saya menggunakan ROG. Ini VGA-nya bagus. Yang seperti ini. Ini perangkatnya rekan-rekan. Kalau ingin firm performa kita, Pak Hasan, apakah cukup menggunakan handphone? Ya hasilnya juga seperti itu. Pakai handphone mah, si size kameranya seperti itu, gitu. Nah, lalu bagaimana perangkat yang digunakan oleh Umi Rizal, yang dipakai oleh Bu Tintin? Nanti bisa tanya sendiri perangkatnya. Anda menggunakan perangkatnya masing-masing. Nah, itu bongkar-bongkar rahasia perangkatnya. Nah, biar ada gaya, kita balikin lagi deh si virtual background-nya. Oke, agak kasih pantai-pantai dikit lah. Nah, ini mau bergerak nih si background-nya itu. Nah, itu adalah perangkatnya. Saya 5 menit lagi. Seperti itu sahabat semua untuk perangkatnya dan sahabat semua. Saya mah perangkatnya terbatas Pak Hasan. Ya tidak apa-apa, optimalkan saja perangkat yang ada. Kita selalu cek dulu kalau kita mau perform, teman-teman mau perform gitu, kita selalu cek dulu perangkat yang ada dan kita perbaiki. Misalkan kamera harus sejajar, selanjutnya juga tidak punya background yang bagus, ya udah background suasana rumahnya yang bagus yang mana gitu. Karena laptop itu beda-beda perangkatnya, tidak semua bisa virtual background tanpa green screen. Nah, contoh saya juga menggunakan 2 laptop di dalam keseharian saya, ada yang ini, yang ROG, satu lagi menggunakan MacBook tahun 2015. Yang 2015 MacBook Air itu VGA-nya lemah, jadi tidak bisa menggunakan auto virtual background, harus menggunakan green screen gitu ya. Seperti itu. Dan yang ketiga, sahabat semua, setelah tadi belajar tentang memahami perangkat, sering berlatih teman-teman gitu. Kayak misalkan untuk bicaranya berlatih artikulasi, berlatih vokal itu di depan kamera itu, ataupun maaf, sebelum perform itu saya selalu mengajak ya ke Bu Tintin, ke Bu Fatimah, Umi Rizal itu berlatih dulu vokal A, I, U, E, O gitu. Kenapa? Karena kadang-kala si mulut kita ini kaku, sahabat semua. Ini saya close dulu. Nah, si mulut kita ini kaku begitu. Jadi penting berlatih vokal gitu. Jadi saya juga kalau lagi berlatih kita H-1, H-2 sekolah inspirasi sama Bu Tintin ini, walaupun beliau coach, aduh Pak Ketua saya kesereok terus, ya salah satunya boleh jadi kurang latihan vokal dulu sebelum kita latihannya itu. Jadi A, I, U, E, O itu penting banget gitu. Berlatih vokal seperti itu, berlatih membaca skrip juga boleh gitu. Nah, trial and error gitu. Jadi jangan sampai kita lemah kalau misalkan aku udah salah tadi ngomongnya. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sudah terjadi gitu. Ada kalanya apa yang kita dipandang dramatis padahal tidak seberapa di pandangan audiens gitu. Misalkan contoh, teman-teman menyampaikan, Bapak Ibu, sahabat semua, wali santri, saya ini pertama kali loh jadi MC di sekolah inspirasi. Nggak usah tuh, yang seperti itu. Nggak usah disampaikan sisi lemah diri kita. Itu tuh lemah nggak? Ya, itu lemah. No trust, jadi orang tuh, orang nggak berpengalaman gini, gitu. Padahal audiens tidak meminta itu. Audiens itu tidak meminta data itu, gitu ya. Selanjutnya kita selalu positive thinking yang kelima dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahabat semua. Dan yang selanjutnya, ini skenario. Buat skenario di sekolah inspirasi sudah mempunyai skenario, skripnya sudah ada, tadi sempat disinggung juga. Pahami perangkat, tadi juga diulang lagi yang ini, memahami perangkat ini, laptop, HP, baterai, aplikasi, lokasi file, PPT kalau menjadi narasumber gitu, jaringan WiFi, kuota, ini juga harus dipelajari, kamera sejajar dengan wajah ini. Ya, jadi sudah diulas juga. Sering berlatih ini penting banget. Ya, berlatih banget.
Tadi sudah disampaikan juga, lebih baik kita bercucuran keringat ketika berlatih daripada bercucuran darah ketika perang. Gitu. Lebih baik kita dikoreksi oleh coach kita ataupun oleh saudara kita yang menjadi senior di situ, lebih duluan di situ, daripada kita malu di saat perform. Yuk daftar sekarang juga, dan hanya 58 orang yang mendapatkan harga 10.000 per hari itu, ataupun 99.000 itu. Besok, lusa sudah naik. Daftar sekarang juga, sapa adminnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang pertama ya. Tapi kan minta. Nah, saya mau tanya, pembayaran mereka itu boleh untuk melakukan langsung cash atau? Jadi sapa admin tadi coach. Oh, sapa admin. Iya, tadi itu. Ataupun ada saran lain tuh coach. Dengan kita memberitahu bahwasanya proses cara melakukan, kan mereka lagi menghitung, waduh saya nggak punya, mau calling admin dia nggak berani. Tapi ketika dia dapat informasi, oh ternyata boleh cicil, boleh cicil. lebih berani dia. Oke. Nah, itu membuat dia menjadi keraguan. Artinya di akhir kita juga menghilangkan keraguannya. Baik coach. Ayo. Oke, sahabat semua, keputusan ada di tangan Anda. Daftar segera. Oke, kalau itu belajar lanjutan, sahabat semua, tentang public speaking for selling yang tadi itu saya belajar. Itu maksud saya itu ingin memperlihatkan kepada sahabat semua, belajar berlatih tiada henti itu. Jadi dengan siapapun, ada seorang coach yang baru kita kenal dan mumpuni ilmunya, maka harus belajarlah kita, baik berbayar maupun persaudaraan. Nah, di komite ini banyak yang persaudaraan, teman-teman. Ada yang profesional di bidangnya, tetapi kita cukup dengan senyuman, bersahabat, ataupun semangat, cuanki, semua dapat ilmunya, gitu, teman-teman. Ini senantiasa berdoa. Kenapa ada doa Robbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani? Ini adalah doa juga, atau memperbanyak sholawat. Ada juga guru saya sebelum mengajar itu tilawah dulu. Ada ya guru saya juga sebelum mengajar sholat dulu. Nah, ini penting, positive thinking dengan berdoa. Nah, itu sahabat semua, teoritis singkatnya kita sharing lebih lanjutnya setelah pemaparan dari Ibu Tintin, sahabat semua. Terima kasih yang sudah bergabung, dan nanti juga sahabat semua yang menyimak YouTube ini nanti mengundang sebanyak-banyaknya wali santri yang ingin bersama-sama berlatih bersama-sama untuk meneruskan generasi di komite ataupun di wali santri SMP Darut Tauhid Boarding School, insya Allah. Beliau taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, hostnya udah di Pak Ketua ya, Pak Ketua? Mohon maaf, diulang. Hostnya udah di Pak Ketua ya? Hostnya di saya ya? Iya. Benar. Boleh minta tolong Bu Tintin juga, Pak? Siap dirubah, diumpan ke Bu Tintin. Make host. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendapat pencerahan dari Ketua Komite Bapak Hasan Basri. Terima kasih banyak Pak, nanti dieksplor lebih banyak dalam sesi tanya jawab. Selanjutnya kami persilahkan pemateri kita yang berikutnya, coach kita ini. Mangga Ibu Tintin, silahkan. Insyaallah, alhamdulillah. Terima kasih Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, hari ini hari Ahad yang begitu luar biasa cerahnya. Semoga secerah hati kita juga yang Masya Allah. Tidak masalah tadi betul kata Pak Hasan, berapapun orang yang hadir di acara hari ini, tapi itu adalah orang-orang yang Allah pilih untuk kita belajar bersama. Tidak ada yang sia-sia, karena pasti itu semua atas izin Allah, dan Allah takdirkan kita semua menimba ilmu hari ini untuk mendapatkan ilmu public speaking yang sudah dikupas oleh Pak Hasan. Tentunya pasti akan ada manfaatnya. Tidak mesti kita harus menjadi MC, tapi komunikasi ditentukan dalam kita berkomunikasi dengan anak, dengan suami, di rumah, lingkungan kecil, kapanpun, dimanapun, pasti kita membutuhkan ilmu public speaking. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Tintin. Alhamdulillah, Allah amanahkan saya di komite ini tahun kedua. Sekarang di divisi Humas, saya orang tua santri dari Al-Faro Belfaroyan, kelas 8B. Alhamdulillah, teman-teman yang hadir juga ini ada 2 orang, berempat dengan Pak Yudi, kita dari 8B. Masya Allah, semoga
ayah bunda yang hadir nantinya seperti Pak Hasan sampaikan bisa menjadi generasi untuk sama-sama membangun sekolah. Tidak harus dengan komite, tidak harus menjadi anggota komite. Ayah bunda dengan terbuka kita bisa sama-sama membangun apa yang menjadi kebutuhan sekolah kita. Misalkan ayah bunda nanti berkontribusi di MC Sekolah Inspirasi, alhamdulillah setelah ilmunya dapat nanti ayah bunda bisa praktekkan. Baik, background saya sebelumnya saya pernah menjadi pegawai bank. Alhamdulillah ketika memutuskan menikah saya tinggalkan dunia ribawinya. Saya pensiun dari dunia perbankan, lama saya menjadi entrepreneur, salang melintang di entrepreneur dan menjadi coach weight management. Jadi memang sehari-harinya biasa saya bergelut dengan healthy lifestyle, saya biasa mengurus dengan makanan sehat, saya biasa mengurus dengan teknik-teknik olahraga, apapun yang berhubungan dengan lifestyle-nya untuk hidup sehat, insya Allah saya bisa membantu, saya bisa sharing. Dan ketika anak-anak masuk pondok khususnya gitu, 2 anak saya sudah di pondok, akhirnya saya memutuskan pensiun dini lagi gitu. Maksudnya entrepreneurnya saya tidak menggeluti dengan seserius dulu gitu, lebih fleksibel aja, lebih banyak sekarang aktivitasnya mengurus anak-anak. Tapi tidak menyurutkan kita untuk berhenti belajar, walaupun saya sudah tidak sesering dulu mungkin jam terbangnya harus mengisi training di sana sini. Tetap ilmunya bisa kita pakai, tetap ilmunya kita bisa gunakan di jalan Allah, entah kita mau menjadi MC di pengajian ataupun di acara sekolah, apapun itu tentunya ilmu tidak akan ada pernah yang sia-sia. Ya, ayah bunda, apapun profesi kita, apapun background kita sama-sama belajar, kita sama-sama mau menaikkan skill kita mau menjadi lebih baik lagi dari diri kita sebelumnya, bukan dari orang lain. Izin saya tadi kalau materi sudah begitu luar biasa dari Pak Hasan yang sudah disampaikan, saya sedikit menambahkan aja karena rasanya sudah sangat cukup dengan materi Pak Hasan yang sampaikan tadi. Izin sebentar. Ya, sudah muncul ya Umi? Sudah Bu, namun slide-nya tidak muncul, baru di-explore. Belum muncul di public speaking for women menggunakan PDF ya Ibu ya. Saya buka di situ salah. Sebentar. Muncul di sini ya. Jadi Ibu nanti dibuka dulu filenya. Selepas dibuka filenya nanti di share screen-nya pas di file tersebut begitu di public speaking for women-nya yang sudah terbukanya Bu, bukan dalam bentuk filenya. Soalnya kalau diklik file nanti muncul di layar sebelahnya itu teh. Atau mau di forward ke saya boleh, nanti biar saya jadi operator. Bisa juga. Boleh deh. Laptopnya bukan laptop pegangan begini Pak. Boleh forward aja ke saya biar nanti saya bantu tampilkan. Ya. Saya memang serba kadang jadi tukang manggul air mineral. Aduh maafkan. Siap. Gak apa-apa. Oke. Silakan lanjutkan. 1 menit muncul. Ya. Oke. Ini ayah bunda yang hadir juga salah satu ini juga salah satu yang harus kita hindari, tapi memang kadang ada sesuatu pasti terjadi, itu kemungkinan pasti ada gitu. Contoh hal, saya jarang menggunakan laptop ini laptop anak saya, ketika persiapan kurang akhirnya ngeblank dan kalau sudah ngeblank biasanya memang walaupun sering berbicara tetap aja pasti ada groginya ya. Sedikit intermezzo. Okay. Sudah muncul ya Bu ya? Sudah Pak.
Ya, silakan lanjutkan. Ya, ini sih saya ngambil karena memang dadakan ya, mohon maaf. Jadi saya juga nggak nyiapin materi. Ini materi yang mungkin nambahin dari Pak Hasan tadi karena ini waktu saya ngisi di acara khusus awat, jadi makanya saya tulis dengan public speaking for women gitu. Dan ini mungkin nggak akan saya bahas banyak, cuman nambahkan dari Pak Hasan yang sudah share tadi. Mic-nya nggak bisa dari saya ya Pak? Tidak bisa Bu dari saya sebagai operator, silahkan. tinggal next aja Jadi Pak. yang 8 public speaking yang baik aja Pak, dimulainya dari halaman di bawahnya lagi. Ya, yang atasnya tadi Pak. Ya. Dari sini. Oke, silakan Bu. Ya, terima kasih Bu, maaf. Jadi ngerepotin Pak Hasan. Siap, tidak apa-apa. Secara general tadi Pak Hasan sudah mengupas detail bagaimana dan apa pentingnya kita melakukan public speaking. Bagaimana teknik public speaking itu juga sudah Pak Hasan share-kan, cuman mungkin ini saya sedikit lebih rinci dengan kalau kita emak-emak biasanya kan terstruktur gitu. Jadi memang ada yang harus langkahnya harus begini. Itu sih saya gitu. Jadi kalau saya belajar memang ada urut-urutannya yang memang ada yang visual gitu, ada yang memang dengan membaca juga langsung mengerti dan tentunya harus dengan praktek. Nah, saya akan coba tambahkan di 8 public speaking yang baik. Karena teknik apapun, belajar dimanapun, pasti semua ilmunya keseluruhan itu sama. Gitu. Teman-teman, sahabat-sahabat semua ingin menjadi public speaker yang handal, public speaker yang memang bisa menyampaikan apa yang di gagasannya kita itu nyampe ke audiens. Dimanapun belajar, intinya adalah public speaker itu. Dalam public speaking adalah kita si pembicara ingin menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu itu diterima oleh audiens. Betul tadi kata Pak Hasan, ada yang kita mendengarkan ceramah si A gitu. Mungkin udah merasa kok lama sekali, padahal itu baru 5 menit. Kok kita nggak ngerasa enjoy dengan mendengarkan orang tersebut. Ada juga kita mendengarkan yang nggak kerasa tahu kok waktunya udah habis. Itu adalah salah satu skill yang dimiliki oleh si pembicara tersebut. Ada yang begitu nyaman menyampaikan, akhirnya nyampe ke audiens, dan ada yang mungkin teknik public speaking-nya masih belum terasah dan akhirnya materi tidak tersampaikan secara sempurna. Nah, yang pertama yang harus Bapak Ibu miliki adalah percaya diri. Kenapa harus percaya diri? Sahabat semua, percaya akan kemampuan diri itu adalah hal yang mutlak dan setiap manusia yang lahir ke dunia itu sudah Allah bekali dengan potensi terbaik. Tapi kadang manusia lupa dengan potensi yang diberikan Allah. Manusia selalu fokus sama kekurangannya. Ada yang mengatakan saya nggak punya teman, saya nggak bisa berbicara di depan umum, saya orangnya pemalu. Padahal Allah sudah menitipkan potensi itu. Hanya saja kita tidak sadar ataupun kita tidak mau mengasahnya. Kita tidak mau mengasah potensi yang sudah Allah berikan. Rasa kepercayaan diri kita akhirnya hilang. Padahal Allah sudah titipkan potensi terbaiknya. Untuk berbicara di depan tidak harus menjadi master dulu. Yang penting yang harus kita miliki adalah percaya diri. Poin pertama adalah percaya diri dulu. Kita harus banyak bersyukur Allah berikan kelengkapan dalam diri kita. Allah berikan kesempurnaan dalam diri kita. Mata kita, lengan kita, mulut kita, semuanya Allah berikan dengan sempurna. Itu dulu yang harus kita syukuri. Apa yang membuat kita tidak percaya diri? Jadi yang harus kita tanamkan sebelum kita berbicara di depan adalah kita percaya akan kemampuan diri kita. Yang kedua, menguasai topik yang disampaikan. Tentu, bagaimana kita akan menyampaikan ide dan gagasan kepada audiens kalau kita sendiri tidak mengetahui dan kita tidak menguasai materinya. Kita nggak tahu materi apa yang akan disampaikan, cuman hanya baca sekilas, itu secara naluri, aura kita juga nggak akan keluar. Bagaimana kita akan mentransfer ke audiens kalau kita sendiri pun masih gamang, masih nggak ngeh ini tuh apa sih intinya, ini tuh buat apa sih yang akan sampaikan. Jadi yang pertama, selain percaya diri tadi, kuasain dulu topiknya. Apa sih yang akan saya sampaikan di forum ini? Terus yakin kita nih bisa memberikan yang terbaik.
Jangan masukkan sedikit pun hal-hal yang merusak energi kita jadi buruk. Contoh hal, ini kan bukan bidang saya ini pasti nggak akan bisa. Tapi kita harus yakin ketika kita sudah latihan, ketika kita sudah prepare, sudah diasah skillnya, kita tahu bahwa kita pasti memberikan yang terbaik. Kita yakin ini adalah potensi yang Allah berikan, dan kita tahu bahwa ini adalah memang yang Allah pilih untuk kita. Kita bisa sampaikan apa yang Allah titipkan ini kepada audiens. Jadi kita selain percaya diri, menguasai materi, dan tentunya kita yakin akan memberikan yang terbaik. Bisa di next, Pak? Masih di mute, Pak Hasan. Iya, sebentar. Aduh, punten ada urusan-urusan jadi ngebuka file yang lain. Astagfirullah. Oke. Oke. Siap, silakan. Sepenuhnya saya fokus menjadi operator setelah ini. Maafin Pak Hasan. Ya, di next, Pak. Nah, yang harus kita ketahui di poin yang kedua adalah mindset yang benar. Mindset begitu berpengaruh, karena sedikit pun mindset yang sudah kita tanamkan dengan hal yang negatif, itu tidak bisa dipungkiri. Kita akan menjadi energi kita akan menjadi negatif. Karena apa? Karena ketika kita memiliki pandangan negatif sedikit saja, mindset kita, pikiran kita, otak kita, dan akhirnya keluar dari kata-kata kita, itu pun menjadi negatif. Punya cara pandang yang positif terhadap diri kita dan terhadap orang lain. Ketika kita melihat diri kita sedikit saja negatif, wah ini adalah event besar dan saya nggak maksimal. Wah ini adalah event besar, ternyata saya nggak mampu. Wah ini adalah event besar, tapi saya cuma segini kemampuannya. Itu sudah energi negatif yang menguras pikiran kita. Akhirnya apa yang kita baca, apa yang kita sampaikan, itu tidak bisa kita sampaikan ke audiens. Karena kita penuh dengan energi-energi negatif yang masuk ke dalam pikiran kita. Begitupun kita melihat audiens. Kita harus punya pandangan positif bahwa audiens sangat mengerti dengan apa yang kita sampaikan. Kita harus sangat positif terhadap audiens. Audiens menyimak kita dengan baik. Audiens mendengarkan kita dengan seksama. Audiens benar-benar menyimak, mencatat, dan mereka mengerti apa yang kita sampaikan. Jangan pernah berpikir, wah ini jangan-jangan saya cuma ngomong sendiri. Tapi audiensnya tidak ngeh apa yang saya sampaikan. Apapun itu, buang pikiran negatifnya. Yakin akan kemampuan dirinya bahwa saya bisa menyampaikan apa yang saya sampaikan dalam event ini, dan audiens mencatat, mendengar, dan dia mengerti apa yang kita sampaikan. Sedikit pun jangan pernah memasukkan energi negatif, karena itu berakibat fatal. Gerak tubuh kita juga menjadi ikut ke bawah negatif. Teman-teman kalau melihat orang yang grogi dengan pikirannya mungkin sudah kemana-mana, bahasa tubuh pun pasti tidak akan bisa dibohongi. Tapi kalau kita tenang, kita yakin, kita positif, bahasa tubuh pun akan mengikuti. Di next, Pak. Nah, poin selanjutnya adalah kita harus ingat. Tidak dipungkiri, siapapun yang berbicara di depan, seberapa sering pun jam terbangnya, pasti akan merasa grogi, akan merasa deg-degan, dan itu adalah hal yang wajar. Contoh hal, saya mungkin dulu jam terbangnya lebih banyak, sering mengisi, dan kemungkinan human error juga sedikit karena jam terbang semakin banyak. Tidak bisa dipungkirin ketika sekarang jam terbang mulai menurun, jarang mengisi training, jarang memegang laptop untuk mengisi training, akhirnya memang pasti kesalahan-kesalahan itu akan muncul. Dan itu kita antisipasi untuk event yang resmi gitu. Alhamdulillah hari ini masih kita dalam proses belajar, jadi sama-sama, bukan berarti saya menggurui, tapi di sini pun saya sama-sama belajar karena memang tidak ada kata berhenti untuk belajar gitu. Kapanpun, dimanapun, memang kita sejatinya harus terus belajar sampai saatnya kita berpulang. Nah, walaupun ada kondisi yang tidak mengenakan, kita usahakan tetap serileks mungkin, bahasa tubuh tetap nyaman, bahasa tubuh tetap rileks. Kalau sekarang mungkin konteksnya kan kita lagi membahas yang online. Begitu yang offline itu pasti kelihatan sekali mungkin dengan banyak garuk-garuk, dengan banyak gerakan-gerakan yang tidak diperbolehkan, akhirnya itu
kita ketahuan bahwa kita itu sangat tidak rileks. Tapi kalau walaupun on cam, kita sebisa mungkin untuk tetap rileks. Pandangan kita tetap ke kamera, kita melihat audiens di Zoom di situ gitu, dan bahasa tubuh walaupun online, ketika kita tidak rileks, itu tetap akan terlihat. Terlihat dari mana? Terlihat dari suara kita, terlihat dari mimik tubuh kita, dari gestur tubuh, semuanya terlihat. Untuk itu, usahakan terus rileks, apapun kondisinya, ya udah, so must go on. Tarik nafas, istighfar, ya udah lanjut lagi. Yang berlalu, yang tadi ada kesalahan, ya udah, anggap aja udah selesai. Kita fokus lagi ke depan, kita perbaiki lagi. Berdamai dengan diri. Berdamai dengan diri adalah patahkan bahwa kita tidak mampu, patahkan bahwa kita tidak bisa, patahkan bahwa saya ini pasti gagal, saya ini pasti tidak bisa memberikan yang terbaik. Pokoknya harus berdamai dulu, saya adalah orang terpilih, hari ini saya diamanahkan oleh Allah untuk menjadi MC di acara sekolah, saya diamanahkan komite untuk mewakili orang tua, apapun itu, berdamai dengan dirinya bahwa saya bisa, saya adalah orang pilihan dan saya akan memberikan yang terbaik. Itu harus terus afirmasikan, dan karena itu kekuatan yang tidak secara sadar kita tuh bangkit gitu. Ketika kita terus menanamkan energi positif, kita akan terbawa, aura kita akan semakin baik dan akan semakin kuat. Nah, penting juga sebelum tampil bereskan semua urusan. Tidak bisa dipungkiri beberapa orang suka demam panggung, mau itu online, mau itu offline. Biasanya kalau menjelang mengisi training atau menjadi kebagian petugas, biasanya ada yang mules, ada yang ini, ada yang itu. Nah, sebisa mungkin urusan tersebut kita selesaikan sebelum kita naik panggung. Mau itu ke toilet dulu, mau entah itu kita lagi pingin atau enggak, ya udah selesaikan dulu. Jadi ketika kita mau panggung tidak direcokin dengan hal-hal yang seperti itu. Dan nah ini tadi gerak-gerakin badan, maksudnya kita stretching dulu bahwa kita mau naik panggung, sama walaupun kita mau online, walaupun duduk depan kamera, itu tetap grogi, itu tetap deg-degan, tetap badan itu pasti butuh stretching. Jadi sebelum tampil usahakan stretching dulu, tarik nafas, dan yang penting adalah doa. Doa yang tadi Pak Hasan sampaikan betul, itu adalah doa yang memang sunnah ya, sebelum kita berbicara, karena biar Allah jagakan lidah kita ini, lisan kita ini, sehebat apapun materi yang sudah saya susun, ketika Allah menggelincirkan lidahnya, kita nggak tahu akan berbicara apa. Untuk itu kita terus memohon, ketika kita berbicara, kita mohon untuk Allah bimbing agar apa yang kita sampaikan itu adalah kata-kata yang baik, kata-kata yang bermanfaat, dan kata-kata yang positif. Nah, di next Pak. Nah, ekspresi wajah, ya betul. Tadi Pak Hasan juga udah kupas gitu. Bagaimana ekspresi wajah walaupun kita di kamera gitu ya, tidak berhubungan langsung. Sebenarnya lebih enak offline, karena begitu offline itu kalau media ruangannya besar gitu, kita berbicara di depan ribuan orang, pasti juga orang Zoom-nya akan melihat kita pasti di layar. Jadi mimik kita juga sebenarnya pasti lebih tegang di offline. Kalau online, kadang orang juga melihat kita secara mereka off cam. Tapi walaupun audiens semuanya off cam, si pembicara tetap harus on cam. Dan kita jangan merasa, waduh, juga nggak ada yang ngelihat, audiensnya semuanya juga off cam. Tidak teman-teman. Jadi apapun yang terjadi, mau pesertanya off cam, mau pesertanya on cam, si pembicara itu wajib sampai selesai dia wajib on cam. Ya, jadi ekspresi wajah tadi Pak Hasan sudah sampaikan, pandangan lurus ke kamera, posisi kamera ada di tengah, duduk tegap dan selalu tersenyum, walaupun mungkin mereka tidak melihat kita, tapi dengan suara, intonasi, senyum kita itu akan lebih nyampe ke audiens. Berbeda dengan kita kalau berbicara tanpa ekspresi. Biasanya kan datar, audiens juga mungkin jadinya ngantuk gitu. Tapi kalau berbicara dengan ekspresi, begitu ada kata-kata yang harus naik suaranya, kita ikut naik, gerakan tangan yang tidak berlebihan, ekspresi wajah, itu akan lebih santai. Jadi mulai melatih, latihan awal itu kita berbicara di depan cermin, gimana sih kalau saya ngomong? Kita lihat di cermin, bagaimana ketika ada yang harus senyum, apakah saya udah senyum atau belum. Ekspresi wajah sangat penting dan teruslah dilatih. Wajib senyum, tadi seperti saya sampaikan,
mau audien lihat, mau audien enggak, siap berbicara, sisipkan senyum, siap berbicara dengan intonasi-intonasi yang sesuai dengan narasi. Jangan lupa kita terus mimik wajahnya, kita sesuaikan dengan apa yang kita sampaikan. Ketika harus ada sedih, ada narasi yang mungkin lebih sedih, kita jadi pelan suaranya, atau yang berenergi, harus ada yang memotivasi, suara kita juga lebih naik gitu. Dan itu bisa dilatih dengan latihan terus-menerus dan akhirnya akan terampil dengan sendirinya. Terus poin penting lagi adalah melihat audiens ini adalah sahabat kita. Kita mungkin tidak secara langsung bertatap muka, ataupun mungkin kita nggak kenal, kita belum pernah ketemu, kita nggak tahu yang masuk ke dalam audiens kita ini siapa. Tapi selalu kita menganggap bahwa yang hadir dalam peserta ini itu adalah sahabat kita. Kita perlakukan semuanya seperti kita memperlakukan sahabat-sahabat kita. Karena apa? Ketika kita menanamkan itu, energi kita, aura kita, itu akan berbeda. Jangan melihat audiens adalah mereka ini apa sih, cuman mungkin secara pendidikan masih di bawah kita, akhirnya kita menganggap rendah mereka dan materinya mungkin tidak cocok dengan mereka, apapun itu. Jangan pernah menganggap audiens ini sebagai orang yang di bawah kita, orang yang di atas kita. Dimanapun, apapun materi yang akan kita sampaikan, perlakukanlah mereka sebagai sahabat-sahabat kita. Dan kalau kita tersenyum secara nggak langsung, walaupun kita nggak lihat, teman-teman pasti itu akan dibalas. Tadi Pak Hasan beberapa kali ekspresi melakukan senyum. Audiens khususnya saya, apakah saya tersenyum? Ya, saya tersenyum. Apakah Pak Hasan lihat? Belum tentu. Tapi ketika kita tersenyum, itu otomatis audiens itu akan membalas. Entah kita melihat ataupun tidak. Kondisi lebih nyaman akan tercipta koneksi dengan audiens. Ketika kita nyaman, kita sudah menguasai materinya, kita sudah ada di panggung yang membuatnya nyaman, kita tidak grogi dengan panggung yang besar, ataupun di rumah dengan sudah nyaman dengan di setting, kita akan berbicara di depan kamera yang luar biasa, itu akan lebih koneksinya dapat dengan audiens. Si audiens itu akan merasa, feel-nya dapat banget sih yang disampaikan. Karena kita sudah nyaman, berbicaranya kita juga nyaman, dan akhirnya nyampe. Dan itu memang harus kita latih. Kita banyakin senyum, ada kesalahan sedikit, udah skip. Jangan fokus sama kesalahannya. Fokus lagi ke materi berikutnya. Ada lagi kesalahan lagi, udah skip. Sebisa mungkin kita terus meminimalis, dan sebisa mungkin kita tidak fokus terhadap kesalahan tersebut. Ya, di next Pak. Itu punten Pak. Nah, yang poinnya 3 lagi ya. Yang kelima adalah kontak mata. Kontak mata kita tidak boleh sibuk melihat ke kiri atau ke bawah, ke kanan, kiri, atas, ke bawah. Karena walaupun depan kamera tetap kita harus fokus ya. Dan itu beda gitu. Ketika kita nunduk, itu juga intonasi suara kita akan berbeda. Posisi kita ketika berbicara depan kamera itu duduk tegap. Karena apa? Karena suara juga akan keluar dengan beda. Beda kalau bicara dengan duduk bungkuk gitu, itu suaranya yang keluar juga bukan suara dari perut gitu. Jadi suaranya nggak akan lantang, nggak akan keluar dengan nyaman. Jadi memang harus fokus dari posisi duduk, kontak mata. Sesekali kalau audiensnya melihat on cam, sesekali kita sapa, sesekali kita lihat kontak mata, eye contact dengan audiens. Tapi kalaupun audiensnya tidak buka kamera, kita tetap fokus sama kamera kita. Kita tetap kontak mata dengan kamera kita karena audiens di sana juga melihat kita di kameranya, ya. Nah, wajib tatap wajah audiens. Jadi jangan sedih, jangan merasa akhirnya hilang energinya karena semua audiensnya off cam. Walau bagaimanapun namanya dinamika training online, walaupun kita sudah sampaikan wajib buka kamera, tetap aja dalam pelaksanaannya pasti aja ada yang tidak buka kamera. Dan itu jangan membuat kita menjadi, saya nggak semangat karena semuanya tutup kamera. Ya udah, itu bagian dari dinamika. Tetap fokus aja apa yang kita sampaikan. Tetap kita fokus sama materi yang ingin kita sampaikan, dan tetap kita lihat wajah-wajah audiens walaupun ya udah perhatiin aja namanya. Dengan eye contact, audiens juga akan merasa bahwa pembicaranya nyaman, dia dapat gitu. Karena dengan eye contact itu, kalau kita nggak melakukan eye contact, memang
materi yang akan kita sampaikan juga akan sedikit terhambat gitu, karena memang nggak nyampe energinya dari si pembicara ke audiens. Dan ini bisa dipraktekkan ketika offline, walaupun online tetap dengan eye contact melihat, dan nanti pasti ada saatnya berinteraksi dengan mereka menggunakan kamera. Ya Pak, di next. Ya, berbicara yang jelas, saya pun kadang yaitu jam terbang menentukan juga begitu jarang dilatih lagi, biasanya memang suka belibet, dan memang tidak bisa dipungkirin, ya kita juga manusia terus belajar, apapun itu ya udah, so must go on, langsung aja belajar lagi. Volume suara yang cukup, tadi Pak Hasan udah sharing bagaimana mikrofon yang dipakai. Saya juga menggunakan mikrofon yang setipe seperti itu karena memang diperlukan untuk ketika mengisi materi, karena suaranya akan lebih nyampe, lebih lantang, lebih masuk, dan usahakan jangan hanya menggunakan mikrofon dari laptop karena pasti kurang maksimal. Posisi mic juga harus pas, jangan sampai kita yang terus nunduk mendekati mic atau terlalu jauh dengan mulut kita. Berbicara dengan bertenaga, kalau teman-teman lihat, kalau yang udah mengenal saya gitu, saya memang tipikal orang yang sangoitis. Ketika berbicara, tangannya ikut bergerak. Tadi Pak Hasan sudah sampaikan, hal itu tidaklah masalah selama pas fotonya dibatasin kanan kiri, bukan dengan kaki yang ikut bergerak gitu. Tapi mungkin kalau offline, secara nggak sadar pasti akan ada gerakan kaki yang tentunya dalam batas itu sesuatu hal yang sopan gitu ya. Dan itu kembali ke karakteristik si pembicara. Tapi walaupun kita sebagai sangoitis, ketika sudah menjadi pembicara, kita juga harus tahu batasannya. Bergeraknya sejauh mana, sama halnya ketika kita megang mic, harus seperti apa, tangan tidak boleh masuk ke saku, itu teman-teman bisa pelajarin di sekolah-sekolah public speaking. Berbicara dengan bertenaga, yes, kenapa? Kalau kita berbicaranya datar, pasti audiennya ngantuk, audiennya mungkin lama-lama live duluan, lama-lama kalau lagi offline, yang ke toilet lah, yang kemana gitu. Jadi memang berbicara dengan bertenaga, ada saatnya intonasi naik, ada saatnya intonasi turun, dan ada saatnya memang kita berbicara datar. Artikulasi kata, ya ini penting. Saya akuin ini juga salah satu kelemahan saya. Saya tipikal berbicara cepat, jadi kadang artikulasi itu memang harus benar-benar sadar gitu. Karena kalau sedikit aja meleng, biasanya artikulasinya kurang pas. Intonasi suara terus dilatih. Biasanya orang-orang yang pragmatis, dia akan berbicaranya dengan datar, tapi itu bukan suatu halangan. Kita bisa melatih, walaupun kepribadian kita seperti apa, kita tetap bisa menjadi pembicara yang handal. Kita harus tahu kapan intonasi naik, kapan intonasi turun, dan kapan harus datar. Ya Pak, 2 poin terakhir. Nah, kenali bahasa tubuh negatif. Tadi kata Pak Hasan, hindari banyak gerak. Ya, geraknya itu hanya dibatasi seperti pas foto 2 tangan. Jangan terlalu banyak gerak karena itu hal yang tidak diperbolehkan dan tidak bagus dilihat audiens. Akhirnya audiens hilang fokusnya melihat gerak kita. Jadi hindari banyak yang gerak, hindari banyak dan kalau lagi offline itu hindari tangan kita dilipat ke belakang, satu tangan megang mic, dan itu tidak boleh ya, maksudnya hindari hal seperti itu. Sebisa mungkin mic itu dipegang, tangan yang satunya boleh bergerak tapi tidak masuk saku ataupun dilipat ke belakang. Terakhir Pak Hasan, ya nggak ada pembicara handal tanpa memulai langkah kecil. Practice makes perfect. Tidak ada seorang pembicara yang begitu luar biasa berbicara di depan tanpa memulai berbicaranya di langkah kecil dulu. Kuncinya adalah terus berlatih dimanapun. Ketika di komplek dibutuhkan ada acara silaturahmi apa, udahlah coba bermanfaat untuk orang menjadi MC. Terus saja dilatih. Nanti naik lagi ke lingkungan mana, kalau mungkin ayah bunda yang berprofesi sebagai pegawai bisa berkontribusi di sekolahnya, dan hal itu memang harus seperti itu gitu. Kita nggak bisa nggak melatih. Kita nggak akan mungkin menjadi seorang pembicara handal tanpa kita memulai dari langkah kecilnya. Artinya harus lebih banyak jam terbang. Jangan melihat kesempurnaan karena memang tidak ada yang sempurna, tapi teruslah berlatih untuk membuat kita menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu sedikit dari saya tambahannya, karena memang sejatinya bukan siapa-siapa, saya pun ini sebenarnya berbicara untuk diri saya sendiri juga. Semoga bisa bermanfaat untuk ayah bunda yang hadir.
Saya mohon maaf jika ada salah kata, mungkin dilanjutkan ke sesi pertanyaan ya. Silakan Umi. Iya, alhamdulillah luar biasa. Hatur nuhun Bu Tintin, terima kasih banyak. Baik, rekan-rekan yang sudah bergabung jika ingin memberikan pertanyaan atau mau langsung latihan boleh nih. Kita kasih skrip. Mangga ini Uminya Nibra sama Ibu Atantia ya, bundanya Deizan ya. Boleh? Iya, betul. Ini orang tua Zafar juga. Silahkan Bu, jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan Ibu, jika ada yang ditanyakan di-sharingkan. Kita sama-sama belajar. Tidak maksud untuk menggurui, tapi kita sharing saja. Silakan. Mangga Bu. Nah, ataupun yang hadir di sini berkenan menjadi MC Sekolah Inspirasi, langsung saja hubungi Umi Rizal ataupun Ibu Fatimah. Jadi nanti kita duetkan dengan yang sudah pernah jadi MC Sekolah Inspirasi. Jadi nanti konsepnya seperti halnya Musyrif. Ya, ini Pak Yudi pasti sangat tahu. Jadi di Musyrif itu Musyrif lama diduetkan dengan Musyrif baru. Pun begitu kita di komite. Kalau Sekolah Inspirasi nanti diduetkan yang sudah punya pengalaman dan yang baru bergabung. Tentu SOP-nya H-1, H-2 kita bercucuran keringat berlatih dulu. Begitu sebelum terjun langsung nanti insya Allah. Silakan jika ada sharing rekan-rekan semua. Kalau belum ada kasih tips lagi Pak, biar tambah pede nih. Iya. Jadi intinya mau belajarnya itu. Kesimpulannya di situ. Di situ ada yang mau belajar. Karena begini, saya punya pengalaman tahun kemarin ya. Tahun kemarin ada wali santri kelas 9, anaknya itu bangga. Kenapa? Karena ibunya itu tampil gitu. Ya, Pak Hasan saya itu disukai sama anak saya. Kenapa? Karena anak saya tidak sendirian. Bundanya juga aktif. Nah, begitu. Ada yang seperti itu pengalamannya. Jadi diapresiasi sama anak itu bahagia banget kata beliau. Itu sharing bersama saya seperti itu. Dan setiap keluarga juga tentu mempunyai pola-polanya masing-masing, memberikan teladan keberanian kepada anak kita juga menjadi latar belakang untuk kita maju produktif di depan anak kita. Ya seperti itu, realitanya seperti itu. Realitanya anak-anak kita suka diberikan teladan, termasuk teladan menjadi seorang yang aktif. Seperti itu insya Allah. Ya, anak-anak kita kan juga di pesantren dilatih public speaking juga. Ya, kita menyamakanlah ritme anak-anak dengan kita, anak-anak ibadahnya istiqomah, kita juga istiqomah, anak-anak berlatih dalam public speaking, kita juga coba berlatih dalam public speaking. Kan enak rasanya kalau perjuangan itu dilakukan bersama-sama gitu ya Pak ya. Wah, enggak Bun, ada yang ingin bertanya, curhat juga boleh lah ya. Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya bundanya Deizan di kelas 8A. Alhamdulillah. Saya senang sih saya dapat ini ya. Kebetulan kemarin saya dapat kesempatan di kantor untuk sharing tentang pekerjaan di kantor. Punten maaf Pak Hasan, Bu Tintin dan Bu Fatimah nggak tampilin kamera karena lagi nggak pakai jilbab juga. Iya, siap. Silakan lanjutkan sambil Ibu. kerjaan di rumah. Jadi ketika saya disuruh sharing gitu, saya bilang, oh iya udah, saya pikir saya cuma menambahkan materi pekerjaan itu gitu. Iya. Terus ternyata pas saya lihat undangannya, saya sendiri yang tampil di situ, saya kaget kan. Hah? Saya sendiri, saya telepon langsung yang undang saya. Pak Mulyono ini nggak salah, saya diundang sendirian, saya sendiri yang tampil. Iya Bu, katanya gitu. Materi yang kemarin Ibu kasih, oh saya pikir saya yang saya yang menambahkan aja materinya, saya bilang gitu kan. Kebetulan yang undang pas banget dari NO-nya Jawa Barat. Jadi Jawa Barat itu ngundang saya sampai keren. Sampai down banget Pak Hasan. Saya tuh sampai saya ngomong gimana ya? Saya tuh pokoknya udah mules 3 hari sebelumnya tuh saya udah mules. Emang karena saya memang nggak pernah
apa ya, sharing yang dipakai memang lewat Zoom gitu, tapi Mhm. itu kan emang saya nggak biasa kayak Pak Hasan, kayak Bunda Tintin gitu ya, kayak Bu Fatimah gitu yang biasa sharing, di komite, mungkin di tempat lain juga gitu. Terus saya belajar tuh sama kebetulan anak saya lagi nyalon jadi ketua MPK di sekolahnya. Mhm, Dia lagi running apa, wawancara, dia lagi running presentasi itu Iya, iya, iya. buat di posisi itu. Terus akhirnya Iya. ketika saya jemput pulang sekolah, saya bilang, "Kak, Ibu tuh mau presentasi, Kak, ini gimana nih, Kak?" Gitu. Iya, Saya iya, iya. benar-benar ini deh gitu. Terus anak-anak sekarang kan beda ya Pak Hasan ya. Mhm, Kalau dulu kan mhm. kita benar-benar apa, buku aja yang kita pelajarin, jarang praktek kayak gitu ya. Betul, betul. Terus akhirnya dia bilang, "Enggak Bu, pokoknya nih ya, Ibu tuh ini aja deh, apa Mhm. namanya, eee, ya udah ilangin aja tuh yang namanya pokoknya kalau Ibu udah bilang grogi, itu udah ngeblok pikiran Ibu Iya, iya, buat iya. grogi terus," gitu. Mental block, betul. Iya, saya bilang, Mhm, mhm. "Ya emang Ibu nggak biasa, ya itu karena Ibu selalu dari tadi ngomongnya nggak biasa, nggak ini, nggak itu." Beneran ini saya ngomong sekarang juga saya masih inget yang kemarin tuh saya masih mules gitu. Aduh gimana ya Kak, gitu. Udah tuh saya malam-malam, "Ya udah sekarang Ibu latihan." Saya latihan apa Mhm, segala, mhm, mhm. tetep tuh Pak Hasan, Mhm, mhm. masih nggak bisa juga, masih saya ngomong depan dia aja saya masih, Mhm, mhm. udah nggak karuan muka saya, suara saya juga udah masih kayak gitu. Udah besok Mhm, saya mhm. latihan lagi, saya ngomong lagi gitu. Saya ngomong sama suami saya, "Oh ini aku mau presentasi." "Ya Mhm. udah Bu," suami saya udah ngomong Mhm, bolak-balik, mhm, mhm. "Kamu tuh kayak ngomong aja kayak kalau kamu lagi ngejelasin ke cabang deh, Mhm, mhm, itu mhm. pekerjaan kamu tuh Mhm, mhm. ngapain gini-gini," Ya, gitu. betul, Tapi betul. memang benar sih saya lihat materi yang tadi di-share itu ya memang, apa ya, yang emang yang pertama itu ya mindset kita ya Pak Iya, Hasan ya, iya, 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 apa, betul. positive thinking kita, pokoknya Betul. percaya diri kita terutama ya itu yang Yes. paling ini. Tapi emang saya saya tuh udah kacak-kacakan banget akhirnya hari H-1 tuh saya diajak latihan, "Bu, kita latihan dulu ya," gitu. Mhm, "Oh iya, mhm. jam berapa, Pak?" "Jam 4." "Oke," saya latihan. Itu pas saya lihat di layar, aduh ada bosnya lagi. Saya kenal kan karena kebetulan datang ke Jakarta kemarin. Aduh ada Pak Erlan lagi. Aduh saya udah makin mules tuh. Mhm, Akhirnya mhm. bener berantakan semua saya ngomong tuh bener-bener belepotan deh pokoknya nggak karuan. Untung baik tuh terakhir Mhm, dia mhm. ngomong gini ke saya, "Bu Tanti, punten, Bu Tanti bukannya orang Cirebon ya?" katanya gitu, "orang Iya, iya, Kuningan," iya. maksud dia bilang gitu. "Iya kenapa Pak Erlan?" saya bilang gitu. Mhm, mhm. "Iya atuh Ibu ngomongnya biasa aja," katanya, "pakai bahasa Ibu aja, pokoknya yang penting nyampe ke kitanya jadi enak, kalau gini Ibu textbook banget," katanya Iya, iya, gitu. iya, iya, iya. Akhirnya saya dikasih kayak gitu, wah ternyata dia orangnya enggak karena saya pikir ada bos gede-gede gitu, saya Mhm, pikir kan mhm. harus resmi ya Pak Hasan ya. Betul, betul. Heeh, jadi saya udah, udah deh nggak bisa deh nih. Pokoknya pas dia ngomong gitu saya udah agak enak tuh. Mhm, mhm, mhm. Malamnya saya latihan lagi, terus besoknya tuh saya latihan lagi sama mereka 2 kali latihan. Betul. Ya alhamdulillah ya, tapi yang paling penting benar balik lagi seperti Mhm, Agin mhm, bilang, mhm, mhm. semua itu kan milik Allah ya. Jadi Betul, kita betul. cuma ya saya cuma bilang, ya udah emang ini udah qadarullahnya saya ambil itu, terus sama qadarullah saya harus kasih sharing, ya udah ya Allah saya terima deh gitu. Tapi tolong bantuin saya nggak bisa apa-apa nih tanpa pertolonganmu, saya Mhm. bilang gitu. Udah deh saya udah segala macam doa tuh udah, ya segala kebetulan saya lagi haid juga, jadi saya nggak bisa sholat, ya udah saya cuma bisa zikir, baca Iya, ini yang iya, saya iya, bisa iya. saya baca gitu. Iya, Ya iya, iya. alhamdulillah karena bener tadi sering latihan gitu ya, ya udah alhamdulillah tuh saya bisa gitu, walaupun Alhamdulillah. pastilah ada kata-kata yang yang salah ucap, pasti itu udah pasti banget saya itu, tapi yang penting saya tuh bisa udah lebih lancar aja gitu. Betul, Makanya betul, pas saya betul. lihat gini, "Ya kenapa baru sekarang ya sharing-nya?" saya bilang. Iya, 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 "Kenapa Bu. nggak minggu lalu ya?" saya bilang gitu. Aduh, tapi saya balik lagi, ya udah deh takutnya nih entar ke depannya karena saya udah kemarin sharing-nya udah lumayan Mhm, mhm. bisa gitu ya walaupun nggak ini gitu, tapi ya udah saya catat tadi tuh yang udah di-sharing-sharing. Wah ini makasih banyak loh ini ilmunya, Iya, eee, iya, iya, iya. langsung, saya kemarin udah praktek tapi ternyata emang ini bener Iya, gitu. iya, iya, iya. Balik lagi kita mesti emang yang ada di kepala itu sih yang susah Betul, mindset. cuma saya Mhm. tetap mau nanya nih Pak Hasan, Mhm, mhm. Bu Tintin ya, Mhm, sama mhm. Bu Fatimah, tetap ya itu kan kita punya udah bilang nih grogi gitu ya, emang itu emang susah ngilanginnya. Nah,
Itu Iya, cara iya, iya, iya. supaya gampang ngilanginnya itu gimana ya? Nah, udah pasti berdoa gitu. Betul. Tapi tetap gitu, maksudnya saya udah bolak-balik ke Mas ngomong, tapi cara ngilangin pikiran itu gimana? Aku sampai ngomong gitu, saya tuh sampai ngomong gitu sama suami. Ya udah Bu, pokoknya kamu tuh kayak ngomong sama cabang deh, ya udah kamu nggak usah ngeliat mereka deh. Kamu kayak ditelepon aja deh, katanya gitu. Sampai Oke. anak saya tuh melukin saya, itu udah Iya, bikin iya, iya. tenang gitu. Tapi emang bener Pak Hasan, tapi itu tuh kata-kata yang ngilangin di kepala itu tuh Pak. Baik. Tipsnya gimana sih gitu supaya lebih gampang aja gitu ngilanginnya, karena itu yang kalau udah panik kan pasti begitu ya Pak Hasan Betul, ya. betul, betul. Baik Bu, Iya, saya itu sudah aja sih Pak Hasan. mempunyai 3 jawaban buat Ibu. Jadi terima kasih Mhm. atas interaksinya. Ada 3 yang diuraikan dalam 2 menit ini. Yang pertama mindset, yang kedua sugesti, yang ketiga latihan kepada pro-nya. Dalam hal ini Oh, adalah coach sugesti ya. coach public speaking dalam hal ini pro-nya yang Oh. sudah mempunyai sertifikat tentunya. Supaya apa? Supaya ada confident. Oke, saya kupas satu persatu. Mindset gitu ya. Mindset gitu ya, ini ya ada nampaknya ada mental block gitu. Saya pertama kali Iya, saya berbicara dengan di betul. depan audiens gitu. Padahal audiens tersebut tidak menuntut itu. Ibu menyampaikan bidangnya. Jadi mindsetnya harus diperkuat. Saya diundang, ini adalah takdir Allah. N sampai situ. Saya diundang, Oh. orang lain percaya kepada saya memberikan yang terbaik. N di situ. Jadi Oh. ada 2, 1 keterlibatan Mhm. Allah ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, Iya. saya sudah diundang. Artinya apa? Mhm. Saya orang kompeten, saya orang mampu. Kenapa? Karena saya diundang, satu-satunya pembicara. Berarti saya bidangnya di sini, gitu. Ini adalah mindset yang Ibu harus yang Ibu harus bangun. Yang kedua sugesti Ibu, sugesti. Oke, di sana ada pimpinan. Boleh tahu Bu, pimpinan itu siapa tadi? Maaf, diulang. Ya dia yang pegang se-Jawa Barat lah gitu Oke, Pak good. Hasan. Ibu sebagai apa, maaf? Saya kebetulan supervisor di kantor pusat Oke. pengelolaan Oh, DHN gitu. kantor pusat. Oke. Bidang yang Beliau disampaikan tadi Ibu istrinya Pak apa, Bu? Indra, Pak Hasan. Materi daftar hitam nasional Pak Oh, Hasan. iya kan? Artinya apa? Ibu menyampaikan bahan ataupun pengetahuan yang Ibu kuasai gitu. Artinya begini, saya punya pengalaman, saya menyampaikan materi The Art of Loving. Saya dibayar 5 juta untuk 1,5 jam. Di depan siapa? Di depan profesor, di depan guru besar, di depan dekan. Dekan apa? Fakultas hukum, gitu. Mereka orang-orang ahli hukum, tapi saya diundang ke sana sebagai apa? Sebagai pakar parenting gitu ya, pakar kebahagiaan keluarga, The Art of Loving. Saya diundang ke sana. Jadi di mindset saya gitu ya, disugestikan gitu, saya diundang berbicara di bidang yang belum mereka kuasai gitu. Saya ngejas aja seperti itu. Saya Oh, yang diundang, belum mereka kuasai gitu iya, ya Ibu Pak kan Hasan. menyampaikan yang mereka belum kuasai gitu. Maka Ibu dihadirkan di situ. Kenapa? Karena Ibu lebih mumpuni daripada orang yang hadir di sana. Gitu. Oke, siap. Lanjut ya yang terakhir tentang Iya. latihan kepada pro-nya. Ibu sudah menyelesaikan skripsi F1, betul? Iya. Oke. Ibu ada dosen pembimbing? Iya, Pak Hasan. Betul. Dosen pembimbing itu membimbing skripsi Ibu? Oh, maksudnya waktu saya Begini. kuliah gitu Pak Ya, Hasan? waktu Ibu kuliah. Oke. Oh, kebetulan saya waktu itu saya bukan lulusan S1 Pak Hasan, saya cuma D1 aja bahasa Inggris waktu itu di aba-abi. Oke. Artinya Ibu pernah ada pembimbing begitu ya? Iya. Oke, saya melanjutkan ke sampling. Untuk sidang ada dosen pembimbing. Artinya apa? Dosen pembimbing itu mengkoreksi kita lebih awal sebelum berjumpa dengan penguji. Menaik lagi ke disertasi gitu ya. Ada doktoral pembimbing juga untuk sidang senat disertasi itu. Artinya apa? Diperlukan coach profesional untuk mendampingi kita, untuk melejitkan potensi kita. Nanti kan ada confidence yang muncul di dalam diri kita. Barangkali Ibu, Bapak, sahabat semua mengikuti dunia politik. Dulu 2014 gitu, Pak Jokowi itu dan Pak JK itu belajar public speaking ke presenter nasional yang sudah senior namanya Rosiana Silalahi itu
itu belajar lagi public speaking gitu. Dihadirkan coach public speaking di bidangnya itu. Untuk apa? Untuk percaya diri ketika ada debat pemilihan presiden waktu itu Pak JK ataupun Pak Jokowi bersama Pak Wakilnya Pak JK waktu itu. Nah, itu adalah contohnya. Walaupun mereka sudah jadi orang besar, tapi bukan di bidangnya, maka mereka akan datang ke orang yang di bidangnya. Untuk apa? Untuk menaikkan percaya dirinya. Begitu. Jadi ibu terlepas next belajar kepada coach public speaking siapapun, ketika ibu ingin melejit lagi, ibu investasi ataupun kalau sudah punya, misalkan saya gitu, Pak Hasan saya mau belajar ilmu public speaking, cukup ditraktir cuanki ya, udah bagi saya mah seneng sharing ilmu gitu. Jadi untuk menaikkan, Beneran saya tagih beneran loh Pak Hasan nanti. gitu beneran, silakan saja. Nah itu samplingnya gitu, ketika kita belajar kepada ahlinya itu menaikkan confidence kita, kepercayaan diri kita. Ada trainer gitu, saya juga belajar mengeluarkan uang yang besar gitu untuk apa? Untuk belajar yang sebetulnya bidang tersebut saya sudah ketahui, tapi saya ingin dapat confidence. Yes, saya pernah belajar kepada Pak Tung Desemwaringin. Yes, saya punya pengalaman belajar kepada Pak Mario Teguh. Saya pernah belajar ke Pak Ari Ginanjar. Saya bertatap muka langsung, saya memeluk mereka langsung. Itu teh menambah confidence kita gitu ketika berbicara itu. Nah pun begitu ketika ibu mau melejit, ibu belajar kepada pro-nya, kepada ahlinya. Di situ insya Allah ibu pun akan terus melejit di karir yang ibu bidangi saat ini insya Allah. Itu demikian 3 saran dari saya untuk ibu. Iya, terima kasih banyak Pak Hasan, barakallah buat ilmunya. Alhamdulillah. Silakan Bu Titin bisa ditambahkan sharing kita. Beliau istrinya Pak Indra, Pak. Alhamdulillah ya, berhadir. tadi saya menghilang, HP tiba-tiba menjadi robot dan mati, bukan karena habis baterai. Iya, nggak apa-apa, Mi. Error. Siap, Bu, siap. tambahkan boleh sharing lagi? Boleh silakan sampai 9.30 ya. Ya, masih ada waktu. Ya, intinya betul. Mental blocknya harus dibuang pelan-pelan. Harus pede dengan diri kita, harus pede dengan kemampuan kita. Pokoknya apapun yang masuk negatif udah skip aja, buang lagi. Memang nggak mudah mental block itu, apalagi terbiasa dalam lingkungan yang jarang berorganisasi, misalkan gitu, merasa lingkungannya hanya segini-gini aja. Jadi ketika ada kesempatan besar untuk berbicara untuk di depan orang banyak itu langsung merasa mentalnya tuh langsung menciut gitu. Padahal nyoba juga belum gitu, kita sendiri udah merasa saya nggak bisa. Itu adalah mental block yang harus dibuang. Kalau sering ngedengerin AA mungkin lama-lama juga walaupun ilmunya udah nyampe, tinggal prakteknya gitu ya. Sama aja semuanya juga yang sudah terlatih juga kadang masih ada aja mental block itu masuk, tapi mungkin kita yang udah terbiasa men-skipnya lebih cepat ketimbang orang yang baru memulai berbicara di depan. Mungkin itu aja sih. Makasih Bunda Tintin. Sama-sama Bunda. Barakallah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Umi Nibras. Nggak buka kamera. Iya, siap. Tidak apa-apa, silakan. Menarik sekali materi yang kita bahas pagi ini, dan ini juga sama kayak bundanya ini tadi. Saya juga kebetulan sampai saat ini juga masih pegawai juga Pak, dan bidangnya kebetulan juga sama berangkatnya dari Pak Hasan. Saya masih jadi orang marketing sampai sekarang nih. Nah, saya tertarik pengen sharing dan diskusi di awalnya Pak Hasan dari marketing itu menjadi sekarang public relation itu, karena semua orang kan taunya public relation udahlah pokoknya bicara di depan orang, tapi kan nggak semudah itu juga untuk bicara ya Pak. Kita terjun ke dunia public relation tuh walaupun kita udah terbiasa di marketing kali kita berhadapan sama orang. Nah, dulunya apa yang ada di cita-cita Bapak tuh ketika berubah alur nih dari marketing jadi public relation. Karena jujur aja sebenarnya saya sekarang kalau ngelihat ceritanya Bu Tintin tadi juga, dari sebelumnya pegawai bank ya bisa berhenti bekerja dan bisa mengurus di rumah tapi bisa juga nyambi. Nah, itu juga yang sebenarnya saya lagi pikirkan ya Pak, nggak selamanya kepengen jadi pegawai terus, dan kepengennya juga bisa ngurus rumah tangga tapi bisa memulai usaha. Apalagi kalau tadi kita buka di awal kan Bapak sempat sampaikan bahwa public relation itu ada bisnis internet juga. Nah,
saya sendiri sampai sekarang tuh pengen usaha melalui internet, tapi belum ada kepikiran apa-apa. Pak, kalau ngelihat orang, ya mungkin dari zamannya pandemi ini kalau kita lihat usaha itu semua yang paling melejit itu usaha yaitu online shop, terus dia bikin konten, dia segala macam itu aja bisa ini ya Pak. Bahkan kita aja sekeluarga mungkin orang yang suka acara keluar ini juga ya Pak. Saya aja ngelihat orang bikin konten untuk camping aja kayaknya tuh kok mereka ada kepikiran, kok mereka bisa bahkan mereka sampai bisa digaji sama YouTube. Kita aja Betul, yang betul. sampai sekarang iya saya bilang, saya persiapan pensiun saya aja nggak ada kepikiran apa-apa gitu. Nah, pengen pengen dapat sharingan dari Pak Hasan dulunya apa sih yang Ya, memicu Bapak bisa menjadi sekarang public relation dan pembicara bahkan jadi pimpinan organisasi sampai ke luar negeri tadi yang saya dengar juga ya Pak. Nah itu alhamdulillah. aja sih mungkin juga sharingan dari Bu Tintin waktu ketika berhenti bekerja apa yang memotivasi bisa meyakinkan untuk bahwa rezeki nggak cuma sebagai kita yang Bekerja. taatin yang kita iya betul Pak. Mm, mm, mm. Itu aja sih Pak Hasan, Bu Baik, Tintin dan Bu Fatimah. baik, baik. Bismillah. Saya sih senang dengan angka. Saya pun memberikan saran 3 sharing kepada Ibu. Yang pertama motivasi, yang ketiga manfaatkan potensi, yang ketiganya ya mau mulai. Yang ketiganya. Iya. Oke, kita kupas sampai 2 menit ke depan. Yang pertama motivasi. Motivasi tidak bisa dibungkiri angka, uang, gitu. Jujur-jujuran aja, Ibu sekarang gajian berapa? Nanti kalau misalkan Ibu berwira swasta, berbisnis sendiri, selain income yang lebih besar, waktu lebih luang, gitu. Jadi motivasi itu yang harus dipunyai oleh Ibu. Misalkan contoh saya mau umroh, nah kalau gaji segini-gini aja cukup buat SPP, bayar per bulan 3.600.000 kan di SMP DTBS Eko kan seperti itu. Jadi untuk support orang untuk support suami begitu keuangan ya masih kurang nih kita sudah kolaborasi bersama suami kalau karena ada big dream-nya di depannya itu ada big dream-nya itu bersama siapa bersama suami bersama anak-anak kan kita misalkan contoh mau jalan-jalan kemana di costing kita kan ibu-ibu kita lagi ibu kan ibu-ibu begitu senang dengan hitung-hitungan gitu harusnya Iya. mau jalan-jalan kemana kalau dari gajian segini ya dapatnya tidak optimal nih baru dapatnya ke situ dapatnya sampai ke Jogja nggak sampai ke Bali kira-kira begitu. Nah itu adalah motivasi yang dipupuk oleh ibu bersama keluarga. Ada big dream, ada impian besar untuk mewujudkan impian bersama keluarga tercinta. Entah itu umroh bersama bersama pasangan, membangun rumah yang lebih megah, membuat dream-dream yang lainnya. Misalkan contoh ganti kendaraan, yang itu harus didorong oleh keuangan yang mumpuni. Artinya big dream di situ. Saya pun sama dulu ketika saya jadi pekerja, jadi marketing, saya mikir terus kalau saya jadi marketing gaji saya segini, saya mempunyai anak semakin besar, saya pengen bla 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 A B C D E F ya. Nah, motivasi itu ya kalau bicara dunia motivasi mah duniawi ya, tapi di situ ada niatan akhirat juga. Bagi seorang suami mulianya adalah menafkahi anak dan istrinya, begitu. Yang kedua adalah manfaatkan potensi ibu di sekeliling ibu ada siapa saja di situ, ada suami, ada saudara, ada teman SMA, teman kuliah, di relasi-relasi ibu gitu ya. Jadi manfaatkan potensi-potensi itu. Saya termasuk yang mudah diakses rasanya di komite ini yang paling cepat reply-nya salah satunya saya pikir. Jadi itu juga saya paling suka berkomunikasi melalui WhatsApp dan saya selalu me-reply siapapun yang berkomunikasi dengan saya. Itu pun jangan sungkan-sungkan, aduh saya ingin sharing lagi sama Pak Hasan, nanti bisa sharing lagi di kemudian hari. Nah, hal-hal seperti itu terbuka potensinya. Nah, silakan siapa lagi dirinci sama ibu tuh pengen kemana tuh. Oh, ini teman saya sudah jago banget nih di Shopee gitu. Ya seperti itu. Ada juga teman yang jadi YouTuber. Oke, berarti sharing lah minta waktunya dan jangan sungkan. Etika kita berjumpa dengan orang ketika kita mau mengambil ilmu. Etikanya adalah berjumpa. Setelah berjumpa, maaf ini saya bukan ngajarin nanti saya pamrih bukan. Tapi etikanya ketika berjumpa baiknya membawa hadiah dan itu sunnah Rasulullah-nya seperti itu. Jadi dengan siapapun termasuk dengan teman SMA ibu yang sudah melejit yang sudah monetize YouTube-nya misalkan contohnya. Itu seperti itu. Jadi yang kedua seperti itu, selanjutnya yang ketiga mulai main dua kaki dulu di
pekerjaan Ibu jalankan dengan amanah dan SOP dengan aturan permainan, aturan-aturan kerjanya. Selanjutnya mulailah dengan membangun relasi di luar ataupun membangun bisnis dan membangun potensi di luar pekerjaan Ibu. Mulai saja, do it now. Mulai saja sekarang, seperti itu. Demikian Ibu saran dari saya. Terima kasih dan mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Hasan, Bu Tintin, Bu Fatimah juga, jazakallah khair. Insya Allah itu bermanfaat banget Pak. Insya Allah. Iya, bagi potensi, betul. Makasih ya Pak. Iya, alhamdulillah waktu sudah menunjukkan jam 9.30. Ini adalah batas akhir dari kegiatan kita hari ini. Saya yang bertugas Ke-mute Umi. Ya, Iya, alhamdulillah jam sudah menunjukkan jam 9.30. Terima kasih kepada Pak Hasan, Ibu Tintin, dan bunda-bunda yang sudah bergabung. Kami memohon maaf jika ada kesalahan, kehilafan. Itu adalah kelemahan kami sebagai pribadi hambanya Allah, gitu ya. Jika ada kebenaran, kesempurnaan itu juga sepenuhnya adalah dari Allah. Saya biasa berpantun ya ibu-ibu, bapak-bapak. Jadi nggak enak kalau nggak pantun ya. Jadi kita pantun dulu lah sedikit sebelum ditutup ya. Jalan-jalan ke kota Sumedang, borong tahu di warung Bu Riri. Jika ada kesempatan datang, mari kita menempa diri. Cakep. Sabtu pagi, nge-zoom bersama dengan komite juga sahabat. Belajar nge-MC kita semua, insya Allah jadi manfaat. Ya, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Mudah-mudahan nanti kita akan mengadakan lagi kegiatan ini dan insya Allah kebiasaan baik akan kita teruskan. Kami mohon maaf, kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsira untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun Bu Tintin, Pak Hasan, Pak Menteri, dan Sami-sami. bunda-bunda semuanya.